Aksi bejat Heri Wirawan, guru sekaligus pemilik Madani Boarding School di kawasan Pasir Biru, Cibiru, Bandung, Jawa Barat, gegerkan publik. Ia diketahui mencabuli 21 santri yang berusia di bawah umur. Bahkan 9 korbannya sudah melahirkan. Heri melakukan aksi bejatnya sejak 2016 hingga awal 2021. Seluruh korban merupakan anak didiknya sendiri dan rata-rata berusia 16 hingga 17 tahun. Kejahatan Heri Wirawan sebenarnya sudah terendus pada Mei 2021. Hanya saja kasusnya baru diketahui publik setelah menjalani persidangan di PN Bandung pada 7 Desember 2021. Sejak 1 Juni 2021, Heri ditahan di Rutan Kebonwaru, Bandung. Selanjutnya yang gak kalah bejat. Seorang guru agama sebuah sekolah dasar negeri di Cilacap, Jawa Tengah mencabuli 15 muridnya di kelas 4 dan 5 selama kurun waktu 3 bulan terakhir. Dari interogasi petugas, modus yang digunakan guru bejat tersebut adalah mengiming-imingi korbannya akan mendapat nilai yang bagus dalam mata pelajaran agama, asalkan mau melayani perbuatan cabulnya. Aksinya terbongkar setelah salah satu murid yang jadi korban melaporkan kejadian yang menimpanya kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi. Kali ini bersama saya Rahma Hayudindiah dan Ustadz Fikri Haikal MZ. Pak Ustadz sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Nih, tapi kalau habis lihat tayangan tadi, tuh rasanya tuh kayak sakit kalau saya Pak Ustadz. Sakit hati terutama Pak Ustadz. Bayangin aja Pak Ustadz, santriwati itu datang menuntut ilmu. Harusnya malah jadi korban kebiadaban pelaku. Pak Ustadz, tanggapan Pak Ustadz gimana? Para pemirsa Net TV yang saya cintai, tentu semakin tinggi kualitas iman seseorang, semakin besar juga ujian dan godaan setan yang datang menghadang. Semakin rendah kualitas iman seseorang, tentu iblisnya pun, setannya pun sedang-sedang saja. Kalau yang mau digoda nilai-nilai keimanannya kuat, keimanannya mantap, keimanannya tinggi, iblis yang menggoda bukan iblis recehan. Paling tidak, iblis yang sesuai dengan hasil penataran. Karena yang mau digoda imannya kuat. Begitupun pula, kalau kita imannya iman recehan, kelas iblisnya pun yang menggoda iblis recehan. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah, begitu luar biasanya tipu daya yang dilakukan oleh iblis laknatullah untuk menyesatkan manusia. Apapun profesinya, bagaimanapun tingginya tingkat pendidikan, serta menterengnya satu jabatan, itu tidak berlaku oleh iblis laknatullah. Dia akan menyesuaikan, dan iblis tentu punya cara dan kiat-kiat sendiri dalam menjerumuskan manusia ke lembah dosa dan nista. Karena itu, jerat yang ditebar oleh setan nggak pandang bulu. Termasuk tayangan yang kita saksikan. Kepada seorang pendidik, kepada seorang pengajar, setan menebarkan tipu daya, ranjau, dan muslihat. Karenanya, kita jangan berpikir bahwa makin tinggi tingkat kualitas iman seseorang, makin hebat ibadahnya, makin mentereng profesinya, jauh dari godaan setan, jauh dari ranjau iblis, tipu muslihat mereka. Justru makin kencang godaan-godaan yang dilancarkan oleh iblis laknatullah alaih. Tetapi pada faktanya, perbuatan apapun yang dilakukan oleh seorang manusia, tindakannya melanggar norma-norma yang diajarkan dari agama, dia dikategorikan melakukan kemaksiatan dan diganjar dengan balasan berupa dosa. Kenapa? Melalaikan. Seorang pengajar misalnya, yang harusnya dia menjadi suri tauladan, menjadi panutan, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, menanamkan nilai-nilai kebaikan, karena jerat dan tipu daya iblis, tergoda mengikuti hawa nafsunya, di situ fungsi sebagai seorang pengajar dikhianatinya.
tidak ditunaikan dengan baik. Sekali lagi, Mbak Rahmah dan para pemirsa, siapapun orangnya tidak akan terlepas dari tipu daya iblis laknatullah alaih. Karenanya kita umat Islam dalam menjalankan segala sesuatu untuk dimulai dengan membaca ta'awuz. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari godaan, tipu daya dan jebakan yang dilancarkan oleh iblis laknatullah alaih. Wallahu alam. Seperti itu kira. Nah, Pak Ustadz, kejadian itu kan kalau buat saya ya Pak ya, seperti mencoreng profesi mulia seorang pendidik, seorang pengajar. Nah, kita kan tidak ingin Pak Ustadz ya, kemudian ini menjadi sebuah stigma, kita jadi berpikiran yang buruk ketika misalnya kita melihat berdasarkan kejadian seperti ini kepada seseorang. Bagaimana cara kita menjaga diri supaya kita juga tetap bisa menjaga pikiran kita agar tetap baik, seperti itu. Apa yang harus kita sikapi para pemirsa? Pertama, ketahuilah kita makhluk yang bernama manusia, bukan malaikat. Begitupun seorang pengajar, dia tidak luput dari manusia biasa yang bisa jadi terjerumus kepada hal-hal yang menyalahi norma maupun agama. Yang kedua, hendaknya kita selalu mawas diri, hati-hati dan selalu monitor. Bukankah peristiwa ini menimpa kepada anak-anak kita yang usianya sebagian besar boleh dibilang masih di bawah umur? Karena itu kewajiban kita orang-orang tua memonitor anak-anak kita. Adalah sebuah keputusan yang bagus ketika anak-anak kita ingin melanjutkan sekolahnya di dunia pesantren misalnya. Tetapi yang diperlukan kita sebagai orang tua adalah memonitor anak, mengantarkan mereka. Orang tua punya kewajiban untuk meneliti dulu. Dengan kata lain yang ingin saya sampaikan, agama tentu sesuai dengan akal pikiran kita. Agama Allah turunkan, manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin akal dan agama saling bertentangan. Karena itu, apabila melihat sesuatu, gunakan akal. Kalau memang sesuai dengan logika, dia akan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Misalnya dalam satu contoh, rupanya anak-anak kita yang di bawah umur itu, mereka ternyata bukan dilakukan sebagai seorang santriwati. Yang saya ikuti perkembangannya kemudian, yang mestinya mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan, tapi malah diberdayakan oleh oknum si pengajar, dipekerjakan untuk pembangunan dan pencarian dana. Sungguh pemberdayaan yang bukan pada tempatnya. Seorang santri harusnya dididik, diberikan ilmu, tapi diberdayakan oleh oknum tersebut. Miris memang. Siang mereka diperdayakan seperti itu, malamnya pun konon katanya untuk menyalurkan hawa nafsu sang oknum. Nauzubillah summa nauzubillah. Karenanya kewajiban, sekali lagi, kewajiban kita para orang tua terus memantau, terus memonitor anak-anak kita. Jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Sebuah pelajaran berharga dari peristiwa itu. Betul. Untuk kemudian bisa kita Pak Ustadz ya, kemudian kita terapkan Ya. untuk memperhatikan anak Betul. kita lebih jauh, begitu ya Betul. Pak ya. Sungguh, tapi mendengar Pak Ustadz bercerita tadi, pengecohan yang dilakukan Betul. setan itu luar biasa jahatnya. Luar biasa. Yang satu ini juga pengecohan Pak Ustadz, tapi mungkin bisa dibilang entah pengecohan sosial media demi eksistensi atau apa. Nah, ini juga harus menjadi membuat kita waspada. Ya. Kita akan membahasnya usai jeda. Sahabat Hikmah, jangan kemana-mana.